Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kali ini kita akan mempelajari tentang materi bentuk akar dan pangkat pecahan. Untuk akar di sini kita akan mengingat atau mereview materi yang sudah pernah kalian dapat waktu di SD dan di SMP. Bentuk akar itu dilambangkan dengan R seperti ini. Jadi ini R sebenarnya dari kata radik, atau ini bahasa Inggrisnya adalah root. Kemudian ini dalam matematika disimpulkan seperti bentuk ini. Jadi ini R itu bisa artinya root. Nah, dalam matematika kalau di akar itu artinya adalah kebalikan dari pangkat. Misal kita punya akar 4 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena di sini akar 4 itu sebenarnya adalah akar dari 2 kuadrat. Berarti ini adalah 2, atau bahasa lainnya, karena 2 kuadrat sama dengan 4, maka nanti dia kalau di akar jadi 2. Bukan setengahnya, tapi akar itu adalah kebalikan dari pangkat. Oke, kita langsung ke contoh saja karena ini sudah pernah. Contoh yang pertama, misal kita diberikan akar 8. Akar 8 ini kalau mau kita sederhanakan, ini sebenarnya adalah akar 4 dikali 2. Jadi ini kalau kita pecah, akar 4 dikali akar 2. Yang 4 ini boleh diakar, jadinya akar 4 adalah 2. Yang akar 2 karena tidak bisa diakar ya tetap akar 2. Jadi 8 sama dengan 2 akar 2. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang sudah masuk ke operasi. Misal saya punya akar pangkat 3 dari 27 dikurangi dengan akar pangkat 4 dari 16. Pak, ini angkanya kok, akarnya kok besar ya? Akar yang di sini tadi kalau tidak dituliskan itu artinya dia akar 2. Kalau tidak ada tulisannya itu akar 2 seperti ini, sebenarnya dia adalah akar 2 dari 8. Kalau ada tulisannya berarti dia ya akar 3 atau akar 4 kalau yang ini. Oke, karena ini pangkat 3 atau akar 3 di sini, ini kita rubah 27 itu jadi pangkat 3 pangkat 3. Kemudian yang 16 itu karena di sini ada 4, berarti kita cari yang pangkat 4. 16 itu sebenarnya adalah 2 pangkat 4. Jadi 27 itu sebenarnya adalah 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Yang 16 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Oke, ini sudah, berarti ini 3 pangkat 3 di akar 3 habis, jadi tinggal 3 saja. Kemudian yang ini 2 pangkat 4 di akar 4, dia juga habis, tinggal 2 saja. 3 dikurangi 2 ya 1. Oke, jadi kalau ada operasi kita sederhanakan dulu. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. Misal kita diberikan 2 akar 3 ditambah akar 27 dikurang akar 48.
Oke, yang 2 akar 3 ini tidak usah kita apa-apakan dulu. Kemudian yang akar 27 ini kita rubah jadi 9 dikali 3. Yang akar 48 ini juga kita rubah jadi 16 dikali 3. Pak, kenapa kok yang 48 itu harus dirubah jadi 16 kali 3? Padahal 6 kali 8 juga bisa. 6 dikali 8 itu bisa, tapi salah satu angkanya itu tidak bisa, atau keduanya nggak bisa diakar. Kalau 16 ini bisa diakar, yang 9 ini kan bisa diakar, yang ini 16 juga bisa diakar. Jadi nanti kalau memecah yang di dalam akar itu tidak asal memecah, tapi harus dilihat biar bisa diakar juga. Oke, lanjut ya. 2 akar 3 ditambah akar 9 itu adalah 3. Nanti kita proses, ini kita pecah dulu. Oke, ini berarti tetap 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. 3 ini diperoleh dari akar 9, kemudian yang 16 ini diakar ketemu 4 akar 3. Oke, tinggal kita proses. 2 akar 3 tambah 3 akar 3, 5 akar 3 ya ini. Kemudian dikurangi dengan yang ini, berarti 5 dikurangi 4, jadi 1 akar 3. Sudah seperti itu. Oke, untuk yang bentuk-bentuk akar saya rasa contohnya sudah cukup lumayan. Kita lanjut ke pangkat yang pecahan. Pangkat pecahan itu adalah pangkat nanti yang akan kita jadikan bantuan untuk akar, untuk mengerjakan akar. Misal saya punya akar dari 8 di akar 4 gitu. Ini sebenarnya 8-nya kan pangkat 1. Ini kalau misalkan kita mau rubah ke akar atau ke bentuk pangkat, itu berarti kan dia 8 pangkat 1/4. Jadi ini yang contoh untuk yang pangkat pecahan. Atau secara umumnya kalau misal kita punya akar dari X pangkat M di akar N, itu nanti akan bisa kita rubah jadi X pangkat M per N. Oke, jadi ini bentuk umumnya. Oke, kita langsung ke contoh saja. Contoh 1, misal kalau saya punya 8 pangkat 2/3. Ini kalau mau disuruh menyederhanakan bagaimana? Saya rubah dulu 8-nya ini, karena pangkat 2/3, 8 ini akan saya rubah jadi bentuk 2 ya. 8 ini kan sebenarnya bisa dirubah ke 2 pangkat 3. Oke, 8 ini jadi 2 pangkat 3. Kemudian yang pangkat ini 2/3 itu bisa kita proses nanti. Jadi ini 2 pangkat 3 ini adalah perubahan dari 8. Ini tinggal kita kalikan, karena sifat pangkat kalau dipangkatkan itu jadi kali. Oke, ini berarti 2 ini bisa dicoret, tinggal 2 pangkat 2 atau 4. Sudah seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, misal saya punya 10 kali akar 1000. Kalau ini seperti ini, kita diminta untuk merubah ke pangkat, itu kita tulis dulu ini 10 pangkat 1. Yang ini berarti ini 1000 ini adalah 10 pangkat 3.
yang ini akar itu berarti akar 2, kita tinggal rubah saja. Ini 10 pangkat 1, yang 10 pangkat 3 ini jadi 10 pangkat 3/2. Oke, karena sifat perkalian bilangan, nanti ini 10 pangkat 1 dikali dengan 10 pangkat 3/2 akan berubah jadi 1 ditambah 3/2. Berarti ini bisa kita proses jadi 10 pangkat 5/2 seperti itu. Jadi ini bentuk pangkat dari akar ini. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. Misal saya punya 64 dikali akar pangkat 3 dari 16. Karena 16 itu tidak bisa di akar pangkat 3, kita rubah saja ini jadi 16 dan 64 itu sama-sama kelipatan atau pangkat dari 2. Yang 64 itu adalah 2 pangkat 6. Kemudian yang 16 ini saya rubah juga jadi 2 pangkat 4. Kita proses, ini berarti 2 pangkat 6, yang ini 2 pangkat 4/3. Selanjutnya 2 pangkat 6 di sini akan kita tambah dengan 4/3, itu 6 ditambah 4/3. Kemudian kita proses ini 2/3, berarti ini 18 ditambah dengan 4, ketemu 2 pangkat 22/3. Demikian penjelasan untuk materi pangkat pecahan dan juga akar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.